فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyarul ikhwah al-ahibbah hafizakumullah ta'ala jami'an. Kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' as-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih berdasarkan landasan hukum pada materi pengisaan Rabb semesta alam. Sebuah karya tulis ilmiah milik Fadilatul Syekh Abu Amar Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan malam sebelumnya telah kita selesaikan satu judul bab yang berisikan dua hadis tentang asyirku a'dhamu dzambin usiyallahu bihi. Kesyirikan merupakan dosa yang paling besar yang Allah dimaksiati dengannya. Dan pada pertemuan malam hari ini kita akan ambil judul bab selanjutnya, masih berkaitan dengan kesyirikan. Yang mana merupakan lawan daripada tauhid. Kita baca kata sang penulis Syekh Abu Amar hafizahullah, bab wujubul khaufi minasyirk. Bab tentang wajibnya khawatir dari kesyirikan, takut untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Pertama-tama ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, al-khauf, rasa takut atau khawatir adalah amalan hati. Maksud dari judul bab ini bahwasanya seorang pelaku tauhid akan sempurna, semakin sempurna tauhidnya dia ketika terdapat dalam hatinya satu amalan, yakni khawatir untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Jangankan manusia biasa yang memiliki peluang besar untuk terjerumus ke dalam satu dosa ini, akan kita jumpai nanti dari dalil yang beliau bawakan, bahkan para nabi pun takut untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Para nabi saja yang tentunya mendapatkan wahyu, pembelaan, pertolongan dari Allah Taala, namun tetap besar rasa kekhawatiran dalam dada mereka untuk terjerumus ke dalam satu dosa ini, kesyirikan. Dan ini ibadah. Kekhawatiran untuk terjerumus ke dalam kesyirikan adalah bagian daripada kesempurnaan ibadah para pelaku tauhid. Jadi jangan hanya bersandar bahwasanya aku sudah melaksanakan tauhid, kemudian menyepelekan, menggampang-gampangkan. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala pada sebagian ayat di dalam Al-Quran Al-Karim menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan satu materi ini. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, apabila engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan. Ini dia teguran dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, seandainya engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, niscaya amalan engkau akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan niscaya engkau akan tergolong orang-orang yang merugi. Teguran ini tertuju kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitabnya, ajakan bicaranya dari Allah kepada Nabi. Lain asyrakta, ta dhamir mukhatab, satu orang laki-laki yang tertuju kepada orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yang Nabi kita Muhammad SAW. Dan bagaimana lagi dengan selain beliau? Kalau beliau saja masih memiliki peluang untuk terjerumus ke dalam kesyirikan, oleh karena itu Nabi SAW ditegur oleh Allah, bagaimana lagi dengan selain beliau?
Harusnya ada. Semestinya, seyogianya ada rasa kekhawatiran yang besar untuk terjerumus ke dalam kesyirikan pada dada-dada setiap pelaku tauhid. Dan kita baca landasan hukumnya, ada beberapa ayat yang beliau sebutkan, kemudian disusul dengan beberapa hadis. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Bukhari hafizahullah, qala Allah Ta'ala, kata Allah yang Maha Tinggi. Seperti kebiasaan para ulama sunnah di sini dan juga yang lainnya, buku yang lainnya, maksudnya landasan hukum paling pertama dan utama adalah Al-Quran. Setelah itu disusul dengan hadis. Berkata Allah yang Maha Tinggi, potongan ayat dari surat Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Mirip dengan ayat yang datang dari surat Al-Baqarah, namun tanpa alif lam ta'rif. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat, al-ayat. Apakah berbeda doa tersebut? Beda. Al-Allamah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan sisi perbedaannya adalah dari sisi alif lam yang terdapat pada dua ayat tersebut. Ayat yang pertama, Nabiullah Ibrahim masih asing dengan balad, karena balad tanpa alif lam nakirah. Di awal perkara beliau berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Wahai Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dari sisi beliau sendiri masih asing dengan negeri tersebut. Untuk beliau dan anak cucu beliau, keluarga beliau. Ayat ini sebagai susulan kali kedua ketika negeri Mekah, kota Mekah sudah beliau kenal, memiliki penduduk, termasuk anak keturunan beliau dari keluarga Nabi Ismail, datang dengan ta'rif. Negeri yang maksud sini adalah sudah ketahui negeri Mekah. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, dia berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Aman. Maka dikatakan negeri haram karena dilarang untuk menumpas darah. Bahkan tanaman-tanaman yang tumbuh liar di area haram Makkah, haram Makki, terlarang untuk dicabut. Hewan-hewan liar yang berterbangan bebas seperti burung-burung tidak boleh untuk diusik. Itu berkat permintaan, harapan dari Nabiullah Ibrahim yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Termasuk doa dan harapan dari Nabiullah Ibrahim adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku untuk menyembah berhala. Dan ini inti dari ayat berkaitan dengan judul bab. Nabiullah Ibrahim khawatir, ada kekhawatiran dalam dadanya untuk terjerumus ke dalam kesyirikan seperti penyembahan berhala. Demikian juga kekhawatiran ini dikhawatirkan juga terjadi pada anak keturunannya. Dilanjutkan alasannya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Hunna kembali kepada asnam. Wahai Rabbku, sungguh mereka yakni berhala-berhala. Hakikatnya adalah siapa yang dibalik berhala tersebut? Itu berhala adalah benda mati. Namun siapa yang berperan di dalam berhala tersebut, dibalik berhala tersebut, dia adalah syaitan. Wahai Rabb, sungguh mereka berhala yang diinginkan adalah dibalik berhala tersebut, yakni syaitan, menyesatkan kebanyakan dari manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni.
Oleh karena itu, barang siapa yang mengikutiku, maka sungguh dia bagian daripada aku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh engkau adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi sampai di sini ayatnya yang beliau inginkan sampai penulis dua potongan ayat dari surat Ibrahim dan keterkaitan antara hadis. Nah, ayat ini dengan judul bab sampai penulis ajarkan kepada kita bahwasanya kekhawatiran besar dari Nabiullah Ibrahim untuk terjerumus ke dalam kesyirikan, baik itu untuk dirinya dan juga anggota keluarganya, anak keturunannya. Dan subhanallah, buah hasil dari doa ini terkabulkan. Kita lihat sendiri bagaimana keadaan negeri yang beliau doakan tersebut, Mekah, dan negara yang menaungi Mekah. Nah, bahkan ulama-ulama menjuluki negeri tersebut adalah negeri tauhid. Dengan pengamalan tauhidnya lebih daripada negeri-negeri yang lainnya. Dengan syariat yang masih ditegakkan, syariat Islam, meskipun tidak secara menyeluruh, namun Islam, syiar Islam nampak jelas di negeri tersebut, Mekah dan negara yang menaunginya. Masya Allah. Buah hasil dari doa Nabiullah Ibrahim. Kemudian kalau kita menengok lebih mendalam ayat ini, beberapa ayat yang datang dari dalam Al-Quranul Karim menyebutkan dengan fujaiyah. Ingatlah, ada takdir, uzkur ya Muhammad, itu qala Ibrahim. Nah, ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Ibrahim berkata, dan seterusnya sampai akhir ayat. Artinya penggalan ayat yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian didahului dengan fujaiyah, artinya adalah wahai Muhammad, ambil pelajaran dari sini. Ambil pelajaran dari sini. Karena tidaklah kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah tuangkan di dalam Al-Qur'anul Karim melainkan di dalamnya terdapat pelajaran, baik itu bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, demikian juga kepada orang yang membaca Al-Qur'an secara umum. Namun di sini lebih ditekankan, wahai Muhammad, ingatlah pelajaran yang berkaitan dengan ucapan Nabiullah Ibrahim ketika dia berkata dan seterusnya. Dan di antara pelajaran yang kita ambil dari ayat ini adalah ketakutan, kekhawatiran yang besar dari Nabiullah Ibrahim untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Pesan dan kesannya dari judul bab ini berkaitan dengan ayat yang pertama yang telah kita ambil, bahwasanya hendaknya kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, kealpaan, kehilafan, lebih merasa takut dalam diri kita untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Lalu Nabiullah Ibrahim ada jaminan, beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul, bahkan dijuluki dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Nah, ada jaminan untuk selamat. Kalau kita tidak ada, oleh karena itu hendaknya lebih besar kekhawatiran kita untuk terjerumus ke dalam kesyirikan sebagai bentuk penyempurnaan akan tauhid kita. Kita baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua yang sampai disebutkan dalam judul bab ini. Wa qala Allah Ta'ala, dan berkata Allah yang Maha Tinggi, wa waqta biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bermula dari awal ayat tentang Nabiullah Ibrahim, itu qala lahu rabbuhu aslim, ketika Rabbnya berkata kepada dia, kepada Ibrahim, aslim, berislamlah. Aslamtu li rabbil alamin, dia pun memberikan jawaban, aku telah berislam. Aku memenuhi seruan dari Allah, aku berislam. Setelah dia mengikrarkan tentang Islam, dia mengakui dia masuk dalam Islam, dan dia menjawab seruan Allah tentang Islam. Lanjut ayatnya sampai di sini. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan Nabiullah Ibrahim mewasiatkan agama Islam kepada anak keturunannya, dan juga Nabi Yaqub mewasiatkan juga kepada anak keturunannya. Innallaha astafa lakumud din, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kalian agama, telah memilih kepada kalian satu agama. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam.
dalam keadaan tauhid. Islam adalah tauhid. Dalam keadaan beragama Islam, kalau kita menilik bahwa apa kandungan dari rukun Islam, yang paling pertama adalah tauhid. Nah, jadi Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Yaqub alaihi assalam mewasiatkan kepada anak cucunya agar supaya meninggal di atas tauhid. Kemudian kapan momen ini disampaikan oleh dua nabi yang mulia, Nabiullah Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihi assalam, di akhir hayat mereka, karena datang dengan lafaz wa wassa biha, wasiat. Yang kita pahami bahwa wasiat adalah diucapkan oleh seseorang yang memiliki firasat bahwasanya dia akan mengakhiri akhir kehidupan dia di kehidupan dunia. Oleh karena itu apa yang akan diucapkan adalah perkara-perkara yang penting. Ini perkara penting. Lebih penting daripada sekadar mewasiatkan harta benda dari peninggalan warisan. Dan inilah sebaik-baik warisan. Ini adalah sebaik-baik wasiat, mewasiatkan kepada anak cucu kita, barakallahu fikum jami'an, agama apa yang akan kau pilih. Allah telah memberikan kepada kalian agama tauhid. Jangan sekali-kali kalian mengakhiri hayat kalian kecuali di atas agama tauhid tersebut. Inilah kesalahan kebanyakan kaum muslimun. Yang mereka khawatirkan bagi anak cucu mereka adalah, yang mereka takutkan bagi anak cucu mereka adalah sepeninggal mereka akan jatuh miskin, tidak memiliki kelayakan dalam kehidupan. Padahal yang lebih penting daripada itu, hendaknya yang paling pertama kita pikirkan adalah bagaimana agama anak kita sepeninggal kita. Tidak satu dalil pun yang datang yang menerangkan kepada kita bahwasanya warisan para nabi dan rasul, wasiat para nabi dan rasul sepeninggal mereka berikan kepada anak-anak mereka, ini hartaku, ini uangku, ini materi duniawi aku. Namun yang mereka wasiatkan adalah lebih penting daripada sekedar itu, agama. Apa agama yang kalian peluk? Apa kepercayaan yang kalian anut? Apa keyakinan yang kalian jadikan sebagai ideologi agama Islam? Ada kisah datang dari Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah dari kalangan Bani Umayyah. Dia masyhur bahwasanya dia termasuk orang yang terkenal zuhud. Dia seorang khalifah, namun tidak mengambil dari jatah kekhalifahannya dia kecuali gaji yang bisa menutupi kebutuhan dia dan keluarganya. Hampir sama, mirip kisahnya dengan Umar bin Khattab. Bahkan dia memiliki beberapa anak. Ketika dia sakit di akhir hayatnya, terlihat dia mengenakan pakaian yang sudah lusuh, kotor. Anggota keluarganya datang menjenguk dia. Sekedar melihat pakaian dia yang terlihat lusuh, kotor, akhirnya istrinya dimarahi oleh anggota keluarga yang datang menjenguk ketika dia sakit tersebut. Itu sebagai seorang istri dituduh bahwasanya tidak becus dalam mengurusi suami engkau, padahal suami engkau adalah sang khalifah. Kenapa tidak mengurusi tentang pakaiannya? Istrinya namanya Fatimah cuma berikan jawaban bahwasanya bagaimana aku. Dia hanya memiliki 2 lembar pakaian yang kalau dia pakai satunya sebagai cadangan, kalau kotor dia pakai yang itu, yang satunya lagi dicuci. Tidak ada pakaian yang ketiga, cuma 2 pakaiannya. Padahal seorang khalifah. Di akhir hayatnya dia panggil anak. Terdapat kalau tidak sampai sebutkan ada 9 anaknya. Kemudian dia memberikan wasiat dan wejangan kepada anak-anaknya di akhir hayat dia. Dia memberikan arahan bahwasanya kalau kalian mau, aku akan ambil jatah sebagai pekerja khalifahku dari Baitul Mal Muslimin, aku akan jadikan sebagai warisan kepada kalian. Namun kalau kalian adalah orang-orang soleh, aku tinggalkan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin." Sesungguhnya waliku adalah Allah. Di Al-Qur'an surat Al-A'raf kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya waliku adalah Allah yang menurunkan kitab dan dialah wali bagi orang-orang saleh. Dengan ayat tersebut dikatakan, kalau kalian orang saleh, aku serahkan kalian kepada Allah. Sebagian orang meriwayatkan riwayat tersebut, dia mengatakan bahwasanya akhirnya sang khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Mereka pun ribut dengan hal tersebut, namun tak seorang pun dari mereka sepeninggal bapak mereka Umar bin Abdul Aziz yang jatuh miskin. Bahkan mereka memiliki perniagaan, dan dari perniagaan mereka tersebut rata-rata mereka menyumbangkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat untuk menjadikan anak-anak kita soleh dari sisi agama itu lebih utama daripada meninggalkan wasiat khawatir akan kemiskinan bagi mereka. Wallahul musta'an. Nah, wasiat Nabiullah Ibrahim, wasiat Nabiullah Ya'qub kepada keturunan mereka berdua alaihi assalam tentang wasiat untuk meninggal di atas agama tauhid. Dan ini sebagai bentuk kekhawatiran, dan inilah keterkaitan antara ayat dengan judul. Nah, memiliki kekhawatiran yang besar antara dia dan juga anak keturunannya untuk terjerumus ke dalam dosa besar yang paling besar ini. Ayat berikutnya, kata Syekh Abu Bakar Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah, wa qala ta'ala an Ibrahim alaihi salam wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kayaknya ayat ini entah salah cetak, karena sudah disebutkan pada ayat pertama. Di sini datangkan lagi dengan potongan intinya, entah salah cetak dari 6 percetakan atau sang penulis sabkul qalam, kekeliruan dalam penulisan, Allahu a'lam. Karena terulang, ayat ini merupakan potongan ayat dari ayat yang paling pertama. Nah, kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Kata Syekh Abu Abdul Karim Al-Hajuri, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berkata, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ayat tentang tidak adanya pengampunan bagi orang yang melakukan kesyirikan ketika dia mengakhiri hayatnya di atas amalan kesyirikan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dia disekutui, dan dia mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Seseorang meninggal di atas kesyirikan, di alam akhiratnya Allah tidak akan ampuni. Nah, karena kesyirikan menghapus keimanan, membatalkan keimanan. Kesyirikan sekaligus juga menghapus amalan-amalan kebaikan seluruhnya. Tak tersisa dari amalan kebaikan dia kecuali terhapus. Oleh karena itu apa yang dia bawa ke sana dosa, tidak lagi ternilai amalan kebaikan. Dan ini termasuk dalil yang paling kuat, terkandung di dalamnya makna hendaknya kita khawatir dengan satu dosa ini, karena dosa ini dampaknya sangat jelek, sangat buruk, membatalkan keimanan, menghapuskan amalan seluruhnya, tidak akan menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya bahwasanya amalan-amalan tauhid, bahwasanya ketika seorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, bermodalkan tauhid, tauhid menghapus dosa selama dia tidak melakukan kesyirikan. Dan dalil-dalilnya telah terdahulu dari bab-bab sebelumnya tentang keutamaan tauhid, di antara dalam mengampuni dosa dan seterusnya. Ya, artinya satu amalan ini, kesyirikan, menghapus asas daripada keimanan, tauhidnya terangkat, tauhidnya hilang, tauhidnya batal. Berbeda dengan seseorang memiliki dosa selain kesyirikan dan dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, masih akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, selama memiliki modal tauhid, karena tauhid merupakan kunci utama untuk masuk ke dalam surga. Seandainya pun masuk ke dalam neraka dengan dosa-dosa yang pernah dia perbuat, suatu saat akan dikeluarkan dari neraka karena tauhid.
Dan kita lanjut ayat yang berikutnya sekaligus ayat yang terakhir dalam judul bab ini. Kemudian setelah itu beliau bawakan kepada kita hadis. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah yang maha tinggi, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, serta tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Zalim yang dimaksud di sini adalah kezaliman yang paling besar di antara tiga jenis kezaliman, yakni menzalimi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kesyirikan. Menzalimi Allah yang merampas hak Allah. Hak Allah adalah tauhid. Dia menghilangkan tauhid tersebut, justru dia bermuamalah dengan Allah dengan kesyirikan. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Sekaligus ganjarannya adalah, Allah haramkan bagi dia surga, bahkan tempat kembalinya adalah neraka, waliyadzubillah. Dari ayat ini terkandung makna, kalau amalan kesyirikan menggiring kepada neraka dan diharamkan bagi dia surga, hendaknya kita khawatir untuk tertimpa kepada kita dampak buruk dari kesyirikan tersebut. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diangkat dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, sungguh itu adalah keberuntungan. Sungguh dia telah beruntung. Masuk ke dalam surga selamat dari neraka, keberuntungan. Kebalikannya merupakan kecelakaan ketika dia diharamkan untuk masuk ke dalam surga, bahkan tempat kembalinya adalah neraka. Itu suatu kehancuran, kebinasaan, kesialan. Hendaknya hal tersebut kita khawatir. Kesimpulan awal dari beberapa ayat pertama sebagai landasan hukum dalam judul bab ini seluruhnya mengarah pada wajibnya khawatir untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Dari ayat-ayat ini, pertama, ini merupakan amalan Khalilur Rahman, Abul Anbiya, dapatkan julukan dia adalah kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah, sekaligus dia adalah bapaknya para nabi. Dia memiliki kekhawatiran di dalam dadanya untuk terjerumus ke dalam kesyirikan, dia dan juga anak keturunannya. Dampak buruk lain dari kesyirikan adalah tak terampuni dosa tersebut. Ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan masih melakukan kesyirikan, tidak terampuni. Kemudian berikutnya lagi adalah haram bagi dia untuk masuk ke dalam surga, dan tempat kembali dia adalah neraka, waliyadzubillah. Itu semuanya menggiring kita hendaknya memiliki rasa takut sebagai bentuk kesempurnaan tauhid. Kita lanjut dengan pembacaan hadis. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, Al-Thani Asyar Ba'da Mi'atain, hadis yang ke-212. Hadis yang ke-212 dari 700-an hadis yang beliau bawakan dalam buku ini, 700 lebih, hampir 800. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Naisaburi tempatnya sekarang di Iran. Punyanya Abul Husain, masyhur dengan nama ini, Muslim. Qala haddatsani Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la, punyanya Abu Musa, thiqah. Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, Abu Musa, thiqah. Qala akhbarana Ibnu Wahb, Abdullah bin Wahab Al-Misri dari Mesir, dan dia thiqah, thiqatun abid, thiqah sekaligus ahli ibadah. Qala akhbarani Amr bin Al-Harith Al-Misri, Ibnu Wahab Misri, Amr bin Harith juga Misri, dan dia thiqah. Kunyanya adalah Abu Umayyah Al-Misri.
Anna Bakar bin Sawada al-Juzami, dia juga thiqatun faqih. Ada Abdurrahman bin Jubair juga al-Misri. Jadi ini silsilah Misriyin, mulai dari Ibnu Wahab, Amr bin Harith, Bakar bin Sawada, Abdurrahman bin Jubair, thiqah. Ada Abdullah bin Amr bin Al-As juga, dia pernah masuk ke Mesir, dia mengikuti bapaknya Amr bin As, bahkan gubernur di Mesir. Diangkat mulai dari zaman kekhilafan Umar bin Khattab, Amr bin Al-As, dan Abdullah anaknya. Dijuluki dengan Abidus Sahabat, Abdullah bin Amr bin As dijuluki dengan ahli ibadahnya para sahabat. Ahli ibadah dijuluki dengan ahli ibadah karena dimiliki amalan ibadah yang masyhur berupa rajin salat malam, puasa, dan membaca Al-Quran. 3 amalan ini dia tekuni. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah azza wa jalla fi Ibrahim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah membaca ucapan Allah azza wa jalla tentang Ibrahim. Jadi beliau membaca ada 2 ayat, kita akan baca berkenaan dengan pertama Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Al-ayah, lanjutannya adalah wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ucapan Allah azza wa jalla tentang Nabi Ibrahim, wahai Rabbku, sungguh mereka menyesatkan kebanyakan dari kalangan manusia. Mereka di sini kembali pada berhala, namun berhala sendiri adalah benda mati. Dan yang diinginkan dari berhala di sini adalah siapa yang berperan di balik berhala tersebut, yakni syaitan. Syaitanlah yang menyesatkan kebanyakan dari manusia. Dan pada siapa yang mengikuti, sungguh dia termasuk bagian daripada aku, dan pada siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh engkau maha mengampuni, maha menyayangi. Jadi ayat yang dibaca adalah ayat yang telah kita baca tadi di awal yang dibawakan oleh sang penulis dari surat Ibrahim. Wa qala ta'ala an Isa alaihissalam. Lanjut lagi Nabi SAW membaca ayat kedua tentang Nabi Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Seandainya engkau menyiksa mereka, umatku. Ini memiliki keterkaitan dengan yang sebelumnya. Wa idh qala Allah ya Isa a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah betul engkau memerintahkan umat manusia untuk menyembah engkau dan ibunda engkau? Qala ma yaqulu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Wahai Rabbku, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan itu. Tidak pantas bagi aku, tidak sepatutnya, tidak seyogyanya aku manusia biasa untuk mengatakan hadis. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, aku tidak mengetahui apa yang ada di dirimu. Engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara gaib. Kemudian lanjut dengan ayat ini sebagai pembelaan diri dari Nabi Isa alaihissalam, karena mereka terbukti menyembah engkau, mereka terbukti menyembah ibu engkau. Jadikan salah satu di antara 3 yang disembah Trinitas. Apakah perbuatan mereka tersebut karena engkau yang memerintahkan mereka? Nabi Isa membela diri. Bukan aku. Kemudian di akhir ucapan Nabi Isa alaihissalam, apabila engkau menyiksa mereka, mereka adalah hamba-hamba engkau. Mereka adalah kepemilikan engkau, ciptaan engkau. Silahkan, terserah engkau, hak engkau. Wa in taghfir lahum, seandainya engkau mengampuni mereka, sungguh engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi semakna dengan apa yang diucapkan oleh Ibrahim. Artinya Nabiullah Ibrahim merasa khawatir akan umatnya untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innahu ghafurur rahim. Yang mengikuti aku, dia bagian daripada aku. Yang bermaksiat kepadaku, ya Allah ampuni mereka, mereka adalah umatku.
Demikian juga Nabi Isa memiliki harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, "In tu'adzibhum fa innahum ibadu." Seandainya engkau menyiksa mereka wahai Allah, mereka hak engkau, ciptaan engkau, kepemilikan engkau. Namun seandainya engkau mengampuni mereka, itu yang diharapkan oleh Nabi Isa. Engkau adalah zat yang maha perkasa lagi bijaksana. Jadi Nabi Isa juga mengharap agar supaya umatnya diampuni. Nabi Ibrahim juga berharap agar supaya umatnya diampuni. Kita lanjut. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Imam Muslim ini. Farafa'a yadayhi, ketika Nabi SAW sudah membaca dua ayat tersebut, lalu beliau mengangkat kedua tangannya. Wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Sambil mengangkat kedua tangan beliau berdoa, ya Allah umatku umatku. Sambil beliau menangis. Subhanallah. Kasih sayang besar beliau kepada umat beliau. Beliau tidak hanya memikirkan beliau pribadi, namun beliau juga memikirkan umat beliau agar supaya selamat sebagaimana beliau juga selamat. Faqala Allah azza wa jalla, akhirnya Allah ketika Nabi SAW berdoa, ya Allah umatku, umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku, sambil menangis. Akhirnya Allah azza wa jalla katakan, ya Jibril idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkika. Wahai Jibril, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah azza wa jalla, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan Rabb engkau tahu. Tahu apa sebab dia menangis. Tanyakan kepada dia apa yang membuat dia menangis. Fa'atahu Jibril alaihi salam. Fasa'alahu fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Faqala Allah ya Jibril idhhab ila Muhammadin faqul inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Akhirnya Jibril pun pergi menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada beliau dengan apa yang Allah telah ketahui. Ini tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah tak terhalangi ruang dan waktu. Mengetahui apa yang sudah terjadi, yang tengah terjadi, yang sedang terjadi, dan juga yang belum terjadi. Bagaimana kalau terjadinya, bagaimana seandainya tidak terjadinya. Allah tahu apa yang ditanyakan, apa yang ada jawabannya dari Nabi SAW. Akhirnya Allah katakan lagi kepada malaikat Jibril, pergilah kepada Muhammad, katakan kepada dia, sungguh kami telah ridho, atau kami akan ridho kepada umat engkau, dan kami tidak akan memperburuk keadaan engkau. Kami tidak akan menyanyiakan engkau, tidak akan menelantarkan engkau. Dan ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pertama kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus kasih sayang kepada umat beliau. Dari hadis yang barusan kita baca, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Keterkaitannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir, terdapat kekhawatiran besar dari dalam dada beliau bahwa jangan sampai umat beliau pun terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena beliau bacakan dua ayat sebelum beliau mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dikabulkan doa beliau berkaitan dengan ayat yang pertama Nabiullah Ibrahim, karena beliau khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Demikian juga ayat yang beliau baca berkaitan dengan Nabi Isa, juga perbuatan yang Allah tegur adalah perbuatan yang berkaitan dengan kesyirikan. Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Wahai Isa, apakah betul engkau yang memerintahkan umat engkau untuk menyembah engkau dan menyembah ibunda engkau? Dua ayat ini berkaitan dengan kesyirikan. Nabi SAW membacakannya sebagai bentuk kekhawatiran akan kesyirikan yang akan terjadi kepada umat beliau. Dan ini sebagai landasan hukum yang paling besar, yang paling dekat, bahwasanya juga Nabi SAW khawatir agar umat beliau terjerumus ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu, agar supaya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, barakallahu fikum jami'an, kaji apa itu kesyirikan secara detail. Bukan cuma sekadar mengkaji tauhid,
Nah, kita mengkaji tauhid dan sebagai pelengkapnya kita juga mengkaji secara terperinci tentang apa itu kesyirikan agar supaya sempurna tauhid kita dan tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Tapi ini sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini beberapa ayat dan satu hadis pertama dalam bab ini. Insyaallah kita lanjut dengan hadis-hadis yang lainnya pada lain kesempatan. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.